yang artinya jalan-jalan, tetapi diadopsi menjadi kegiatan mencari musuh. Pastinya saling mencari, siapa yang duluan sadar kalau dia musuh, dia yang ngenain. Kalau nggak sadar ya dia yang kena. Aksi kekerasan dan penganiayaan di jalanan seperti ini terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Pelakunya adalah anak-anak usia sekolah hingga remaja yang tergabung dalam sebuah kelompok atau geng. Sebagian warga menyebut praktek kekerasan jalanan ini sebagai aksi kelitih. Sebetulnya itu berasal dari bahasa Jawa klitah-klitih yang artinya kegiatan mengisi waktu luang secara positif. Misalnya orang membaca buku, mengisi TTS, menjahit gitu ya, atau membaca cerpen, itu sebetulnya maknanya seperti itu. Atau misalnya jalan-jalan mengisi waktu luang. Tetapi ketika istilah ini diadopsi oleh remaja pada tahun sekitar 2008-2009 itu marak, itu menjadi dimaknai kegiatan mencari musuh. Bagi geng kelitih, semua jalanan di Jogja adalah arena pertarungan. Kalau lokasinya memang random ya, karena mereka kan sebagai upaya mencari musuh, itu kan mereka tidak tahu kan calon musuh ini ada di mana gitu. Jadi itu random. Tetapi mereka juga sudah mengetahui petanya bahwa misalnya ketika dia akan mengharapkan mendapatkan musuh dari SMA X misalnya, nggak tentu ya, tentunya arah yang areanya itu radius SMA X sekian kilo misalnya, dia tidak akan menuju ke sekolahan, misalnya ke lokasi sekolahan yang di situ jelas tidak mau siswanya melakukan kegiatan yang mereka namakan kelitih itu. Akhir tahun 2021, beberapa pelaku kekerasan jalanan berhasil ditangkap kepolisian. 29 November 2021, sejumlah pelajar ditangkap Polres Bantul Yogyakarta setelah kedapatan akan melakukan aksi perkelahian dan kekerasan jalanan. 23 pelaku ini sebagian besar berstatus pelajar SMP dan SMA. Dalam penangkapan ini, polisi juga berhasil menyita sejumlah senjata tajam, mulai dari celurit, pedang, gir, arit, hingga pisau, dan sebuah senjata api replika. Tak hanya di Bantul, Polres Sleman Yogyakarta juga berhasil mengamankan 6 orang pelaku kekerasan jalanan. Kelompok yang juga terdiri dari para pelajar ini ditangkap setelah menghabisi 2 remaja di Jalan Kaliurang, Yogyakarta pada dini hari. Korban seperti aniaya, kejar dulu, dianiaya menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan korban mengalami luka di punggung, kemudian juga telapak tangan, sehingga ada luka robek dan telunjuk jari juga nyaris putus. Dari tersangka ini, polisi mengamankan beberapa alat bukti berupa senjata tajam dan kendaraan bermotor. Dari data Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, selama tahun 2021, kejahatan jalanan telah meningkat dan terus meresahkan. Selama tahun 2021, dari lapor 52 di tahun 2021 terjadi peningkatan laporan ada 58. Selesai tahun 2020 itu 38, kita selesai naik menjadi 40. Pelaku yang berhasil kita amankan itu jumlah 102 orang, baik status pelaku paling banyak adalah
pelajar, kemudian disusul dengan pengangguran. Modus operandinya dari mulai penganiayaan, sajam, dan pengerusakan. Lalu bagaimana geng Kliti menghabisi korbannya? Saya menemui Roli, salah satu korban penganiayaan yang selamat. Naik motor sekitar menjelang subuh, pokoknya ada subuh, saya kan habis pulang makan. Saya terus ketemu dari rombongan dari sana. Rombongan dari sana itu udah ngeluarin pedang, Mas. Udah dari jauh sudah ngeluarin pedang? Oh, udah ngeluarin pedang, udah teriak-teriak kata-kata kotor lah. Terus saya di rombongan tengah, karena kita berjalan kan lurus gini. Di belakang ada ponakan saya yang naik motor sendiri. Dia mau nyerang ponakan saya, tapi terus motor saya standarin di sini. Motor saya standarin di sini, saya kejar ke belakang. Sebelum dia turun motor, saya tarik karambit. Dia pakainya karambit yang gini. Jadi begitu si pelaku mau menghajar, saya tarik dulu. Ya tarik motornya rebutan itu, akhirnya kena sini. Oke, dari sini terus pas jatuh sempat jatuh atau? Saya belum jatuh, langsung belum jatuh. Malah dia yang jatuh, kan saya pukul duluan. Jatuh, tapi ternyata dari belakang ini, dari belakang tuh ada yang nyusul pakai KLX. Nah, saya cuman kan posisi saya sudah hadap sana. Saya tengok tiba-tiba udah ada batu ke kepala. Batunya dilempar atau dikepruk? Dikeprukkan gitu. Oh, gitu. Dikeprukkan gitu, tapi alhamdulillahnya pedangnya itu nggak sampai diempakkan. Jadi cuma ngepruk batu terus dia pergi lari. Oh, jadi yang mukul Mas itu waktu itu kondisinya satu orang dua motor atau satu orang? Satu orang dua motor. Dua orang satu motor. Ya. Oh, jadi yang waktu itu yang digonceng ngepruk apa yang? Digonceng ngepruk sama bawa pedang tapi ya. Oh, gitu. Digonceng ngepruk ke kepala, tapi dia bawa pedang cuma nakutin. Oh, gitu. Jadi habis ngepruk dia lari ke utara. Oke. Lari ke utara terus saya dilarikan ke Bethesda sini. Oh. Lalu mengapa kekerasan ini bisa terjadi dan langgeng tak berhenti? Setiap anak yang tertangkap dalam kasus kejahatan jalanan itu latar belakangnya ada permasalahan di keluarga. Pasti ada permasalahan di keluarga. Satu, pola komunikasi anak dan keluarga atau orang tua. Kemudian memang dia tidak punya ruang untuk berkembang di keluarganya. Kemudian memang ada yang dari broken home juga. Jadi peran utama ini kita tidak cari siapa yang salah ya, tapi mencari apa yang perlu kita perbaiki, apa yang kita. Jadi disitulah titik-titiknya. Apakah aksi ini ada hubungannya dengan budaya cari angin atau kliti? Sangat, dan kalau di rumah dia tidak mendapatkan kehangatan, tidak mendapatkan situasi yang positif, pasti dia akan cari di luar. Klitah klitih yang artinya jalan-jalan, tetapi diadopsi menjadi kegiatan mencari musuh. Pastinya saling mencari. Siapa yang duluan sadar kalau dia musuh, dia yang ngenain. Kalau nggak sadar ya dia yang kena. Setelah beberapa hari berada di Yogyakarta menunggu untuk bisa wawancara geng Kliti, seorang perantara akhirnya menghubungi saya dan memberitahu bahwa ada mantan koordinator geng Kliti yang bersedia bercerita. Setelah beberapa hari di Jogja menunggu dari narasumber, malam ini saya dikabari bahwa pelaku Klitih bersedia untuk diwawancara oleh kami dan kami akan menuju ke TKP. Kami sepakat untuk bertemu di salah satu jalan yang dikenal sebagai jalur Gaza di kalangan geng Kliti. Dengan Mas Alek? Iya. Oh iya, Mas. Saya Adi Mas dari tim telusur. Iya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara sebentar Mas. Iya. Boleh kita jalan ke situ nggak? Boleh Mas.
Kalau lokasi yang jelas pasti yang harus sepi Mas. Iya. Soalnya kan takutnya kalau rame, takut nanti dikira ada apa-apa kan Mas. Nah, jadi pemilihan Jalan tempatnya yang sepi sepi ya. Kemudian apa lagi Mas kriteria yang dipilih? Ya kalau yang dikenain biasanya ya yang pasti harus sekolah musuh. Kalau nggak sekolah musuh nggak mungkin dikenain. Kalau dulu ya Mas, yang saya lakuin kalau bukan sekolah musuh nggak bakal dikenain. Jadi ada aturan Iya, ada aturannya. dalam penentukan Iya, korban. Itu iya. apa aja Mas kriterianya biasanya? Ya biasanya itu nggak yang sama cewek nggak boleh. Yang sama cewek nggak boleh. Ya, ya Kemudian, terus ojol-ojol atau bawa-bapak gitu nggak. Mas juga merampas harta dari si korban itu atau gimana? Nggak Mas, kalau Nggak boleh. nggak boleh. Oh memang itu memang udah aturannya nggak Iya, boleh ya? iya kalau keliti nggak boleh. Kan itu kalau udah ngerampas gitu kan udah beda lagi Mas. Itu udah perampokan kalau gitu Mas. Iya. Ngumpul-ngumpul dulu nggak sih sebelum? Ya biasanya Eksekusi. ngumpul dulu Mas. Ngumpul dulu, Ya kemudian? terus pilih siapa yang bonceng, siapa yang ngeboncengin. Ya gitu-gitu aja sih Mas. Kalau Gitu aja. kalau Minum atau enggak sih, Enggak, kalau ya. itu enggak sih. Jadi keadaan sadar ya? Iya, keadaan sadar. Oke. Nah, penentuan siapa yang eksekusi, siapa yang nyetir itu berdasarkan apa kriterianya? Kalau itu sih tergantung ya yang mau-mau aja sih Mas, nggak ada yang kriteria harus kamu yang harus ngenain, enggak sih. Oh gitu. Iya. Bukan anak baru nih ditatar gitu enggak? Ya Oh, bebas? itu ada, itu tapi kayak beda tuh loh Mas. Beda. Kalau Beda. anak baru ya sama anak baru, kalau yang enggak ya sama yang enggak biasanya gitu. Oh, oke. Ya, Pelitihan itu biasanya kapan aja? Malam hari, siang hari, Kalau- malam minggu atau ada waktu-waktu tertentu? Biasanya sih ya itu malam, yang pasti kan malam. Malam. Iya, malam. Terus kalau siang biasanya ya cuma yang siang-siang gitu cuma iseng-iseng aja sih Mas. Oh, Kalau siang. siang-iseng. Iya. Tapi yang niatnya itu malam. Iya. Kita ke jalur ini itu siapa yang nentuin? Iya, yang nentuin yang pas ada di situ Mas. Maksudnya yang ikut. Eksekutornya atau ada orang koordinator atau ada apa gitu? Ya, kalau itu ya pertama ada yang nyaranin, terus yang lainnya gimana, mau ke sini enggak? Kalau mau ya berangkat, kalau enggak ya enggak. Motor biasanya. Maksimal berapa, minimal berapa? Kalau klite biasanya ya 2 sampai 5 lah Mas. 2 sampai 5 motor. Iya. Berapa orang jadinya totalnya? 10 ya? 10. Satu 10 orang. motor, dua orang. Oh, oke. Nah, Itu aja. eksekutornya biasanya yang di depan, di tengah apa yang di belakang? Kalau itu tergantung Mas. Kalau yang mau ngenain ya udah. Oh, Jadi gitu. nggak ada yang terpaku eksekutor di depan, eksekutor di belakang, nggak ada sih. Oh, Mas. nggak ada Nggak ya, random aja. Iya, ya? random Jadi aja. di situ didapat Mas oleh si pelaku eksekutornya. Nama baik kah Ya, atau seperti apa? ya kalau yang didapat jelas itu kan naikin nama geng di sekolahnya Mas. Oh, naikin nama geng sekolah. Iya, kalau dulu dengan cara kelitih itu bisa naikin nama geng sekolahnya. Secara personalnya juga naik namanya? Enggak. Enggak, soalnya kan dia nggak nyebut nama. Anggota keliti itu siapa Mas? Apakah murid sekolah di situ termasuk anggota keliti atau memang ada rekrutmen lagi? Kalau menurut saya yang dulu saya alami sih ada rekrutmen lagi Mas. Enggak selalu ya yang sekolah di situ itu keliti. Oh gitu. Jadi Iya. proses rekrutmennya gimana Mas? Ya baik personal aja Mas biasanya. Kelitih di kota Jogja gitu Mas, ada berapa dan apakah satu sekolah musuhnya sekolah lain semua atau kayak gimana Mas? Kalau jumlahnya tuh ya berapa ya Mas? Puluhan? Belasan? Belasan. Belasan. Geng kelitih lain juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan di tempat Mas, dalam arti dia tiap minggu juga cari sama-sama begitu ya? Pastilah, pasti. Oh gitu Iya, ya? kalau dulu pastilah. Pastinya saling mencari. Oh gitu. Iya. Jadi emang tujuannya tuh jelas Mas, kalau dulu nyarinya sekolah musuh. Oh gitu. Jadi memang yang sono nyari, yang sini nyari Iya. gitu. Kalau ketemu ya jadi, kalau enggak ya udah. Selesai bercerita, Alex kemudian dijemput oleh rekannya dan menghilang di telan gelapnya jalanan.
Klitah Klitih yang artinya jalan-jalan, tetapi diadopsi menjadi kegiatan mencari musuh. Pastinya saling mencari. Siapa yang duluan sadar kalau dia musuh, dia yang ngenain. Kalau nggak sadar ya dia yang kena. Berpakaian berwarna gelap, membawa senjata tajam, dan berkendara berboncengan secara berkelompok pada tengah malam adalah sederet pola geng Klitih dalam melakukan aksi di Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari kelompok Klitih bahwa mereka memulai aksinya pada tengah malam. Malam hari ini pukul 1 dini hari saya akan menelusuri jalanan di Yogyakarta untuk mencari tahu seperti apa kondisi jalanan di Yogyakarta pada tengah malam atau dini hari. Sepanjang penelusuran, kami menemui beberapa remaja yang berkendara roda 2 secara berkelompok. Di beberapa jalan tertentu, kami juga menemui jalan yang minim penerangan. Setelah kurang lebih 3 jam kami menelusuri jalanan di Yogyakarta, kami menemukan beberapa fakta bahwa masih banyak remaja yang menggunakan roda 2 berkendara secara kelompok, kemudian juga di beberapa jalan minim penerangan, dan masih banyak remaja yang nongkrong di pinggir jalan maupun di warung-warung kopi. Sebagai destinasi wisata dan kota pelajar, budaya kekerasan jalanan antar geng masih jadi pekerjaan rumah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Saat kami menemui Sultan Hamengkubuwono ke-10 di kantor Gubernur Pemda Yogyakarta, pemerintah mengaku sudah menangani Klitih. Klitih itu ditangani ya, tapi mungkin memang kondisi real berbeda ya, anak-anak itu beda, dan mungkin pendidikan atau mungkin pengawasan juga mungkin kondisinya dulu sama sekarang ya beda ya, jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Lalu bagaimana langkah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menangani isu Klitih yang terus berulah selama 1 dekade terakhir? Saya menemui Erlina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Yogyakarta. Jadi kami sebetulnya menyiapkan yang namanya pusat krisis dan kreativitas anak gitu. Jadi kita, karena ini masih banyak yang masih usia anak ya, jadi tetap kita memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang Pidana Anak ya. Jadi ini pusat krisis dan kreativitas anak, bagaimana nanti anak-anak yang terjaring oleh kepolisian yang berkeliaran di jalan begitu, kemudian tertangkap itu, kemudian nanti akan masuk di dalam pusat krisis dan kreativitas anak. Dimulai akan nantinya dari asesmen awalnya, kemudian ada rehabilitasinya, pembangunan karakter, pemberdayaan, dan reintegrasi untuk kembali ke keluarga, ke masyarakat, ke sekolah, dan sebagainya. Yang masing-masing kemudian melibatkan banyak.
Jadi asesmennya nanti oleh psikolog, puskesmas, UPT, PPA-nya, kabupaten kota kita libatkan juga, termasuk provinsi. Kemudian rehabilitasinya melibatkan banyak di pusat kreativitas itu. Pembangunan karakternya juga nanti kita akan sangat memperhatikan karakter si anak, minat bakat dan sebagainya akan disalurkan juga di situ. Sehingga kemudian si anak memiliki percaya diri, kemudian tersalurkan agresivitasnya menjadi baik, begitu ke arah yang baik, kemudian minat bakatnya juga tersalurkan. Jadi keluarga harus dipastikan untuk berketahanan, harmonis, tidak konflik, tidak ada kekerasan, bisa mengasuh anak-anak dengan baik. Fenomena geng keliti layaknya gunung es. Pelaku ditangkap, kasus serupa terus bermunculan. Maraknya aksi kekerasan dan kejahatan jalanan di daerah istimewa Yogyakarta seharusnya tidak terjadi bila pitutur Jawa mendidik satu anak butuh satu kampung bisa dijalani. Lalu mampukah pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memutus mata rantai aksi kekerasan di daerah istimewa Yogyakarta ini?